Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkyanto dari kelas TO5B NRP 09200 443. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum pemrograman web, yaitu jelaskan apa dan fungsi layer ke 1, 2, dan 3 pada sistem OSI 7 layer. OSI 7 layer. Definisi dan fungsi OSI 7 layer. Masalah utama dalam komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Untuk mengatasi ini, Internal Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Model OSI tersebut terbagi atas 7 layer, dan layer kedua juga memiliki sejumlah sublayer, yaitu IEE. Layer pada OSI. OSI memiliki 7 layer, sehingga model ini biasa disebut dengan model 7 layer OSI. Masing-masing layer dalam sistem ini memiliki macam-macam fungsi yang berbeda-beda dengan layer yang lainnya, namun saling melengkapi. Ketujuh layer tersebut antara lain: layer ke-7 application layer, layer ke-6 presentation layer, layer ke-5 session layer, layer ke-4 transport layer, layer ke-3 network layer, layer ke-2 data link layer, layer ke-1 physical layer. Nah, ini strukturnya OSI layer: aplikasi, presentasi, sesi termasuk upper layer, transport, network, data link, physical termasuk lower layer. Ketujuh layer dapat digolongkan dapat menjadi 3 kelompok besar, yaitu layer 1, 2, 3 merupakan network support layer, berhubungan dengan aspek fisik memindahkan data dari suatu device ke yang lainnya, seperti spesifikasi elektrik, koneksi fisik, physical addressing, transport timing, dan amreliabilitas. Layer 4 menghubungkan dua subgroup, menjamin apa yang sudah ditransmisikan lower layer dalam bentuk yang dapat digunakan upper layer. Layer 5, 6, 7 user support layer, memungkinkan interoperabilitas di antara fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemrosesan di end system. Dalam satu mesin, tiap layer mendapat service dari layer sebelumnya dan sekaligus mendukung layer selanjutnya. Komunikasi pada layer mesin yang sama diatur oleh suatu aturan yang biasa disebut protokol, sedangkan proses yang berlangsung di setiap layer dalam mesin disebut peer-to-peer proses. Ini gambar contoh implementasi OSI layer pada pengiriman email. Keuntungan menggunakan model OSI layer adalah: yang pertama, membantu user memahami gambaran besar dari sebuah jaringan. 2. Membantu user memahami bagaimana fungsi elemen hardware dan software bekerja bersama-sama. Yang ketiga, membuat proses problem sorting lebih mudah dengan membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang dapat diatur. Yang keempat, perubahan implementasi suatu layer tidak mempengaruhi layer sistem yang lain. Prinsip kerja OSI layer. Yang pertama, layer fisikal. Layer fisikal ini adalah layer yang paling sederhana yang berfungsi menangani pengiriman atau penerimaan bit-bit data melalui saluran komunikasi. Data biner dikodikan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, and network card adalah berada pada layer ini. Contoh perangkat komponen dan protokol pada layer fisikal: repeater, multiplexer, hubs, DDR, oscilloscope, amplifier. Protokol IEEE 802, IEEE 802.2, ISO 2110, ISDN. 2. Layer data link. Layer ini menyediakan prosedur pengiriman data antar jaringan sebagai penghubung antar media network dan layer protokol yang lebih high level. Layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binari yang berasal dari level yang lebih tinggi
paket diskrit sebelum ke layar fisikal. Akan mengirimkan frame block dari data melalui suatu network Ethernet 802.2 dan 802.3, token bus 802.4 dan token ring 802.5 adalah protokol pada layar data link. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layar data link: perangkat komponen, bridge, switch, ISDN router, intelligent hub, NIC, advanced cable tester. Protocol, media access control, communicates with the adapter card, control the type of media being used. Tiga, layer network. Tugas utama dari layer network adalah menentukan prosedur pengiriman data dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. IP Internet Protocol umumnya digunakan untuk tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange. Perusahaan Novell telah memprogram protokol menjadi beberapa seperti SPX, Sequence Packet Exchange, dan NJP, Network Port Protocol. Protokol ini telah dimasukkan ke sistem operasi network. Contoh perangkat atau komponen dan protokol layer pada network. Perangkat komponen, router, frame relay, ATM switch, advanced cable tester. Protokol IP, ARP, RARP, ICMP, RP, RIP, OSPF, IGMP, IPX, NVLink, NetBW, OSI, DDP, DECnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.